tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, apalagi membayarnya. Banyak doa yang sudah kita panjatkan seakan-akan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab dari hal-hal tersebut adalah abainya umat Islam terhadap hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dan tegas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan menambah nikmat tersebut menjadi nikmat-nikmat yang berkembang, yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita. Tapi jika terjadi sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengancam. Ancaman Allah di dalam Al-Quran terkait masalah ini sebetulnya bukan Allah galak, bukan Allah tidak suka. Justru di balik semua indzar dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sejatinya di situ ada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan diancam dengan ancaman untuk dikerjakan oleh manusia, terkecuali di situ ada bahaya, di situ ada kehinaan, di situ ada kerusakan, dan di situ ada penurunan martabat sebagai manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah kepada derajat hewan dan binatang. Di dalam masalah meninggalkan syukur pun diancam oleh Allah. Allah mengatakan, wala in kafartum, dan jika kamu ingkar terhadap nikmat Allah. Nikmat yang mana ya Rabb? Nikmat seluruhnya. Dan kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, apalagi membayarnya. Pernah beberapa penelitian menyebutkan bahwa untuk nafas dan oksigen yang kita hirup setiap hari, itu per hari 82 juta kalau kita beli. Kalau kita beli oksigen tabung, itu per hari akan menghabiskan uang dari kita 82 juta. Berapa ribu hari kita sudah hidup dan berapa oksigen yang sudah kita hirup. Adakah Allah meminta sesuatu yang bersifat materi, bayaran dan uang kepada kita? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semuanya secara gratis kepada kita. Yang hidupnya dengan oksigen Allah berikan, yang melihat dengan matanya Allah hadiahkan kepada kita, yang berbicara Allah berikan kepada kita, telinga Allah izinkan untuk mendengar. Bahkan tidak terbayangkan, saudara yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang oleh Nabi Muhammad SAW diharapkan setiap mukmin untuk mensyukurinya, yaitu 360 sendi yang ada pada badan kita. Ini ada sendi-sendi, ada sendi. Nabi Muhammad berharap kita setiap hari bersyukur terhadap sendi tersebut, dan syukur terhadap sendi-sendi itu bisa dicapai dengan melakukan salat duha setiap pagi. Apa sih istimewanya sendi-sendi ini? Anda tidak terbayang seandainya jari-jari tangan Anda segini saja tidak punya sendi, maka Anda akan begini terus. Bagaimana Anda akan bersalaman? Bagaimana Anda akan makan? Bagaimana kita akan minum? Bagaimana kita akan mengambil sesuatu? Tetapi dengan adanya sendi yang ada di tangan dan jemari kita, maka tangan kita menjadi banyak sekali fungsinya. Bisa jadi sendok, bisa jadi garpu, bisa menjadi pencabut, bisa macam-macam.
Ini hanya pada batasan tangan saja. Anda diberi kaki oleh Allah, jalan dari rumah ke sini, jalan kaki mungkin hanya 5 menit yang rumahnya di sekitar sini, atau 10 menit. Adakah kita pernah merenungkan untuk mensyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita lupa, tetapi kalau sudah Allah beri, Allah cabut, Allah kurangi fungsi kaki kita, maka jangankan hanya 100 meter untuk berjalan. Untuk melangkah 1 meter saja kita harus menunggu orang yang bisa memegang kita untuk melangkahnya. Semoga berkah barokah. Amin ya Allah. Amin.